Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Peuhaba, apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Ada satu hal yang tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat jelas di hadapan langit. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, tapi tentang hati. Ini tentang saya, tentang perjalanan memahami bahwa yang paling Allah nilai bukan apa yang tampak, tapi apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Bapak dan Ibu, seringkali kita sibuk memperbaiki penampilan di hadapan manusia. Kita ingin terlihat baik, terlihat benar, dan terlihat pantas. Tapi tanpa kita sadari, ada bagian yang justru lebih penting, yaitu hati kita sendiri. Karena di sanalah letak nilai kita di sisi Allah. Saya teringat seorang ibu yang hidup sederhana. Ia tidak dikenal banyak orang, tidak memiliki kelebihan yang mencolok, tapi ia selalu menjaga hatinya. Ia tidak mudah iri, tidak suka menyakiti, dan selalu berusaha ikhlas dalam setiap perbuatannya. Tanpa ia sadari, justru itulah yang membuatnya dikenal di langit. Bapak dan Ibu, ada hati-hati tertentu yang meskipun tidak dikenal di dunia ini, tapi sangat dikenal oleh Allah. Hati yang tulus, hati yang sabar, hati yang penuh keikhlasan. Dan seringkali, orang yang memilikinya tidak merasa istimewa sama sekali. Kita sih mungkin merasa biasa saja. Merasa tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tapi bisa jadi justru hati kita yang sederhana itu adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah. Ya Bapak dan Ibu, dalam video ini kita akan bersama-sama memahami 4 ciri hati yang sudah dikenal di langit tapi sering tidak disadari oleh manusia. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan apa yang terlihat, tapi apa yang dirasakan oleh Allah dari hati kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri pertama dari hati yang dikenal langit adalah hati yang ikhlas dalam kebaikan meski tidak ada yang melihat. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi karena tidak semua orang mampu melakukannya. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya ingin dihargai, ingin dilihat, hingga akhirnya saya belajar bahwa nilai sebenarnya ada pada keikhlasan. Bapak dan Ibu, seringkali kita berbuat baik dengan harapan ada yang memperhatikan. Kita ingin diapresiasi, ingin diakui, bahkan tanpa sadar kita merasa kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai. Padahal di sisi Allah, justru kebaikan yang paling berharga adalah yang dilakukan dalam diam. Saya teringat seorang bapak yang setiap malam membantu membersihkan masjid sebelum subuh. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Ia datang ketika orang lain masih tidur dan pulang sebelum orang lain datang. Bertahun-tahun ia lakukan itu tanpa pernah bercerita kepada siapapun. Bapak dan Ibu, orang seperti ini mungkin tidak dikenal oleh manusia. Tidak pernah disebut namanya, tidak pernah dipuji. Tapi di sisi Allah, ia adalah hamba yang sangat mulia. Karena ia memberi bukan untuk dilihat, tapi benar-benar karena Allah. Keikhlasan seperti ini membuat hati menjadi tenang. Kita tidak lagi sibuk memikirkan penilaian manusia. Kita tidak lagi merasa lelah karena tidak dihargai. Karena kita tahu, ada Allah yang melihat setiap kebaikan sekecil apapun. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita mulai belajar berbuat baik tanpa ingin diketahui orang lain, maka itu adalah langkah besar. Mungkin terasa berat di awal, tapi perlahan hati kita akan terbiasa dan justru merasakan ketenangan yang luar biasa. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki hati, bukan hanya memperindah tampilan luar, karena bisa jadi kebaikan yang paling sederhana namun paling ikhlas adalah yang paling dikenal di langit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri kedua dari hati yang dikenal langit adalah hati yang mudah memaafkan, bahkan ketika disakiti. Ini bukan hal yang mudah karena setiap luka pasti meninggalkan rasa. Ini tentang saya, tentang saat hati pernah dipenuhi kecewa, hingga akhirnya saya belajar bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk menenangkan diri sendiri. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini, kita tidak akan lepas dari kesalahan orang lain. Ada ucapan yang menyakitkan, ada sikap yang mengecewakan, bahkan ada perlakuan yang terasa tidak adil. Dan seringkali, kita menyimpannya dalam hati, tanpa sadar membiarkannya menjadi beban. Saya teringat seorang ibu yang pernah disakiti oleh orang terdekatnya sendiri. Ia menangis, ia terluka, dan ia sempat menyimpan rasa itu cukup lama. Namun suatu hari,
Ia berkata dengan tenang, "Saya memilih memaafkan, bukan karena mereka benar, tapi karena saya ingin hati saya tenang." Bapak dan Ibu, dari situlah saya belajar bahwa memaafkan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Orang yang mampu memaafkan bukan berarti tidak terluka, tapi ia memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidupnya. Hati yang mudah memaafkan adalah hati yang ringan, tidak penuh dendam, tidak penuh amarah, dan hati seperti inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena ia membawa kedamaian bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini kita masih menyimpan rasa sakit, masih ada yang belum bisa kita lepaskan, tapi cobalah perlahan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan, agar hati kita tidak terus terbebani, karena bisa jadi, saat kita memilih memaafkan, disitulah Allah mengangkat derajat kita tanpa kita sadari. Dan hati kita menjadi salah satu hati yang dikenal oleh langit. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar melapangkan hati agar hidup kita tidak hanya panjang usia, tapi juga penuh ketenangan dan keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri ketiga dari hati yang dikenal langit adalah hati yang sabar dalam ujian tanpa banyak mengeluh. Ini adalah tingkatan yang tidak mudah karena setiap ujian pasti membawa rasa berat. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya mudah mengeluh, merasa hidup tidak adil, hingga akhirnya saya belajar bahwa sabar bukan berarti diam tapi menerima dengan lapang. Bapak dan Ibu, setiap kita pasti pernah berada di titik sulit. Masalah datang silih berganti, harapan tidak sesuai kenyataan, dan terkadang kita merasa sendiri dalam menghadapi semua itu. Disitulah hati kita diuji, apakah kita akan terus mengeluh atau belajar bersabar? Saya teringat seorang bapak yang hidupnya penuh ujian. Usahanya pernah jatuh, kesehatannya menurun, dan beban hidup terasa berat. Tapi yang membuat saya kagum, ia jarang sekali mengeluh. Ia tetap menjalani hidup dengan tenang, tetap berusaha, dan tetap berdoa. Bapak dan Ibu, orang seperti ini mungkin terlihat biasa di mata manusia. Tidak banyak bicara, tidak banyak menunjukkan kesedihan. Tapi di sisi Allah, ia adalah hamba yang kuat. Karena ia mampu menjaga hatinya tetap tenang meski dalam keadaan sulit. Sabar seperti ini bukan berarti tidak merasakan sakit, tapi ia memilih untuk tidak membiarkan kesedihan menguasai hidupnya. Ia percaya bahwa setiap ujian ada hikmahnya, dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita sedang diuji, cobalah untuk bersabar dengan cara yang lebih tenang. Kurangi mengeluh, perbanyak doa, dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena bisa jadi kesabaran yang kita jaga hari ini adalah alasan mengapa hati kita dikenal di langit. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita tetap percaya di saat keadaan tidak mudah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ciri keempat dari hati yang dikenal langit adalah hati yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya saat susah, tapi juga saat senang. Ini tentang saya, tentang perjalanan memahami bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya saat kita butuh, tapi dalam setiap detik kehidupan. Bapak dan Ibu, seringkali kita ingat Allah hanya ketika kita sedang dalam kesulitan, saat hati gelisah, saat masalah datang, saat hidup terasa berat. Tapi ketika keadaan mulai membaik, kita perlahan lupa. Kita kembali sibuk dengan urusan dunia, hingga tanpa sadar menjauh. Saya teringat seorang ibu yang memiliki kebiasaan sederhana. Dalam setiap aktivitasnya, ia selalu menyebut nama Allah. Saat memulai sesuatu, saat menyelesaikan sesuatu, bahkan saat menghadapi hal kecil. Ia tidak menunggu masalah besar untuk berdoa, karena baginya Allah selalu hadir dalam setiap keadaan. Bapak dan Ibu, hati seperti ini adalah hati yang hidup, hati yang tidak pernah merasa jauh karena selalu terhubung. Ia tidak hanya mencari Allah saat butuh, tapi menjadikan Allah sebagai bagian dari hidupnya setiap hari. Ketika seseorang sudah sampai di titik ini, hidupnya akan terasa berbeda. Ia lebih tenang, lebih yakin, dan tidak mudah goyah. Karena ia tahu dalam setiap langkahnya ada Allah yang selalu bersamanya. Bapak dan Ibu, inilah ciri hati yang sangat dicintai oleh Allah. Hati yang selalu kembali, selalu ingat dan selalu bergantung kepadanya. Bukan karena sempurna, tapi karena terus berusaha. Jika hari ini kita merasa masih sering lupa,
Itu bukan berarti kita gagal. Itu adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal kecil, dari doa sederhana, dari zikir yang ringan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, hingga dalam setiap keadaan, kita tidak pernah merasa sendiri dan selalu berada dalam lindungannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami 4 ciri hati yang dikenal langit, ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa perubahan hati akan membawa perubahan dalam seluruh kehidupan kita. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya fokus memperbaiki keadaan luar, namun lupa bahwa yang paling menentukan adalah keadaan di dalam hati. Bapak dan Ibu, ketika hati mulai ikhlas, kita tidak lagi mudah kecewa. Ketika hati mulai memaafkan, kita tidak lagi menyimpan beban. Ketika hati mulai sabar, kita tidak lagi mudah goyah. Dan ketika hati selalu kembali kepada Allah, kita tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani hidup. Saya teringat seorang bapak yang hidupnya sederhana, tidak banyak bicara, dan tidak terlihat istimewa di mata orang lain. Namun ia selalu terlihat tenang. Dalam kondisi sulit ia tidak panik, dalam kondisi lapang ia tidak berlebihan. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya menjawab bahwa ia berusaha menjaga hati. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya harta atau mudahnya hidup, tapi dari hati yang sudah terbiasa dekat dengan Allah. Hati yang bersih akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Masalah tidak lagi menjadi beban yang menekan, tapi menjadi bagian dari perjalanan. Ketika hati kita dikenal di langit, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah. Bukan berarti tanpa ujian, tapi kita akan diberi kekuatan untuk menjalaninya. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik, diberi jalan keluar saat buntu, dan diberi ketenangan saat gelisah. Bapak dan Ibu, seringkali kita mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kita berpikir bahwa jika masalah selesai, kita akan tenang. Jika rezeki bertambah, kita akan bahagia. Padahal kenyataannya, banyak orang yang memiliki semuanya, tapi tetap merasa kosong. Hati yang tidak dijaga akan mudah gelisah, mudah iri, mudah marah, dan mudah kecewa. Tapi hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tenang dalam menghadapi apapun. Bapak dan Ibu, inilah dampak yang paling besar dari menjaga hati. Bukan hanya membuat kita lebih baik di hadapan Allah, tapi juga membuat hidup kita lebih ringan untuk dijalani. Kita tidak lagi hidup dalam tekanan, tapi dalam ketenangan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena setiap langkah kecil dalam memperbaiki hati akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjaga hati, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu dampak yang paling dalam dari hati yang mulai dikenal langit, yaitu perubahan yang terjadi di dalam batin kita sendiri. Perubahan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang saya, tentang masa ketika hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena hati yang belum siap menerimanya. Bapak dan Ibu, ketika hati belum terbiasa ikhlas, kita mudah merasa lelah dengan keadaan. Ketika hati belum terbiasa memaafkan, kita mudah menyimpan luka. Ketika hati belum terbiasa sabar, kita mudah merasa putus asa. Dan ketika hati belum terbiasa kembali kepada Allah, kita mudah merasa sendiri. Namun ketika hati mulai berubah, semua itu perlahan ikut berubah. Bukan karena hidup kita menjadi sempurna, tapi karena cara kita memandang hidup menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi melihat ujian sebagai beban semata, tapi sebagai bagian dari proses yang harus kita jalani. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata bahwa dulu ia sering menangis setiap menghadapi masalah. Ia merasa tidak kuat, merasa hidupnya berat. Tapi setelah ia mulai memperbaiki hatinya, ia masih menangis, namun bukan karena putus asa, melainkan karena merasa dekat dengan Allah. Bapak dan Ibu, disitulah letak perbedaan yang sangat dalam. Tangisan yang dulu penuh keluhan berubah menjadi tangisan yang penuh harapan. Hati yang dulu gelisah berubah menjadi hati yang lebih tenang meski keadaan belum berubah. Ada juga perasaan yang sangat halus yang mulai muncul, yaitu rasa cukup. Kita tidak lagi merasa selalu kurang, tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak lagi merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kita mulai menerima hidup kita dengan lebih lapang.
Bapak dan Ibu, inilah tanda bahwa hati kita mulai sehat. Hati yang sehat tidak selalu membuat hidup menjadi mudah, tapi membuat kita mampu menjalani hidup dengan lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang seharusnya bisa kita lepaskan. Kadang kita tidak menyadari bahwa yang selama ini membuat kita lelah bukanlah masalahnya, tapi hati kita yang terlalu penuh. Penuh dengan keinginan, penuh dengan harapan yang berlebihan, dan penuh dengan perasaan yang tidak kita lepaskan. Ketika hati mulai dibersihkan, hidup terasa lebih sederhana. Kita bisa tersenyum dengan hal kecil, bisa bersyukur dengan apa yang ada, dan bisa menjalani hari tanpa terlalu banyak beban di pikiran. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita mulai merasakan sedikit ketenangan, sedikit keikhlasan, dan sedikit rasa cukup, maka itu adalah tanda yang sangat baik. Itu adalah tanda bahwa hati kita sedang dibimbing, sedang diarahkan, dan sedang dikenal oleh langit. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, menjaga hati kita agar tetap bersih, tetap lembut, dan tetap dekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang bagaimana hati kita menjalani semuanya. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya mengejar banyak hal di dunia, namun justru merasa kosong di dalam hati. Nah, Bapak dan Ibu, ketika hati belum terarah, kita mudah merasa tidak puas. Apa yang kita miliki terasa kurang, apa yang kita capai terasa belum cukup. Kita terus mengejar tanpa henti, tapi tidak pernah benar-benar merasa tenang. Namun ketika hati mulai dikenal langit, arah hidup kita perlahan berubah. Kita tidak lagi mengejar dunia secara berlebihan, tapi mulai menempatkan dunia pada tempatnya. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tapi hati kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil. Saya teringat seorang bapak yang dulunya sangat ambisius dalam hidup. Ia ingin memiliki banyak hal, ingin mencapai banyak tujuan. Namun seiring waktu, ia mulai merasa lelah. Hingga suatu hari ia mulai memperbaiki hatinya, mulai mendekat kepada Allah, dan perlahan hidupnya berubah. Bapak dan Ibu, ia tidak berhenti bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Tapi ia mengubah niatnya, ia bekerja bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk ibadah. Ia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mencari ridha Allah. Dari situlah ketenangan itu datang. Bukan karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia tidak lagi merasa harus memiliki segalanya. Hatinya menjadi lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap menerima apapun yang Allah berikan. Ada satu hal yang sangat penting yang mulai kita rasakan, yaitu rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan. Saat keadaan baik, kita bersyukur. Saat keadaan sulit, kita bersabar. Dan di antara keduanya, hati kita tetap tenang. Bapak dan Ibu, inilah makna hidup yang sebenarnya. Bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang memiliki hati yang mampu menghadapi segala keadaan dengan tenang. Dan hati seperti inilah yang sangat berharga di sisi Allah. Ketika hati kita sudah sampai di titik ini, kita tidak lagi takut kehilangan dunia. Karena kita tahu yang paling penting bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita dekatkan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, mari kita arahkan hidup kita dengan memperbaiki hati, karena dari situlah semua kebaikan akan bermula. Dunia akan kita jalani dengan lebih bijak, dan akhirat akan kita siapkan dengan lebih sungguh-sungguh. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, menjaga hati kita agar tetap lurus, tetap tenang, dan tetap dekat kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di titik ini kita mulai memahami bahwa yang paling berharga dalam hidup bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana keadaan hati kita saat menjalaninya. Ini tentang saya, tentang perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam hati yang dijaga. Bapak dan Ibu, banyak orang terlihat bahagia di luar, tapi menyimpan kegelisahan di dalam. Banyak yang terlihat kuat, tapi sebenarnya lelah menghadapi hidup. Dan seringkali semua itu bukan karena masalah yang terlalu besar, tapi karena hati yang belum menemukan tempat bersandar. Namun ketika hati mulai dikenal langit, kita menemukan tempat itu. Kita tidak lagi merasa harus menghadapi semuanya sendiri. Kita tidak lagi merasa dunia terlalu berat, karena kita tahu, ada Allah yang selalu bersama kita dalam setiap keadaan. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata bahwa hidupnya tidak banyak berubah, masalah masih ada, keadaan masih sederhana.
Tapi satu hal yang berbeda, hatinya sekarang lebih tenang. Ia tidak lagi mudah panik, tidak lagi mudah putus asa, dan tidak lagi merasa sendirian. Bapak dan Ibu, disitulah letak keindahan dari hati yang dekat dengan Allah. Ia tidak menghilangkan ujian, tapi menguatkan kita untuk menjalaninya. Ia tidak mengubah keadaan secara instan, tapi mengubah cara kita merespon keadaan. Ada satu hal yang sangat penting yang mulai kita sadari, yaitu bahwa hidup ini sementara. Apa yang kita kejar hari ini, suatu saat akan kita tinggalkan. Tapi apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan kita bawa. Ketika hati kita dipenuhi keikhlasan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah, maka itulah bekal terbaik yang kita miliki. Bukan harta, bukan jabatan, tapi hati yang bersih dan tenang. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini kita belum sempurna, mungkin kita masih sering lalai, masih sering merasa gelisah, dan masih sering kembali pada kebiasaan lama. Tapi itu bukan akhir dari perjalanan kita. Selama kita masih mau memperbaiki diri, masih mau belajar menjaga hati, dan masih mau kembali kepada Allah, maka kita berada di jalan yang benar. Karena Allah tidak melihat kesempurnaan kita, tapi melihat usaha kita. Bapak dan Ibu, mari kita kuatkan hati kita. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, hati kita yang sederhana ini sedang dikenal di langit. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan agar hati kita selalu dijaga dalam kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, jika kita melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama, ada satu pelajaran yang sangat dalam yang perlahan kita pahami. Bahwa hidup ini bukan tentang menjadi yang paling terlihat baik di mata manusia, tapi tentang menjadi baik di hadapan Allah. Ini tentang saya, tentang perjalanan memperbaiki diri yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi sangat berarti di sisi Allah. Bapak dan Ibu, kita telah memahami 4 ciri hati yang dikenal langit. Hati yang ikhlas dalam kebaikan, hati yang mudah memaafkan, hati yang sabar dalam ujian, dan hati yang selalu kembali kepada Allah. Semua itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Nah, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki hati seperti itu. Kita hanya perlu memulai dari hal kecil, dari niat yang tulus, dari usaha yang sederhana. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita merasa biasa saja. Tidak merasa istimewa, tidak merasa memiliki sesuatu yang besar untuk dibanggakan. Tapi bisa jadi justru hati kita yang sederhana itu yang sedang Allah nilai. Yang sedang Allah lihat dan yang sedang Allah angkat derajatnya tanpa kita sadari. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Jangan pernah menganggap ringan usaha memperbaiki hati. Karena bisa jadi, dari situlah Allah membuka pintu kebaikan yang besar dalam hidup kita. Pintu ketenangan, pintu keberkahan, dan pintu kebahagiaan yang selama ini kita cari. Bapak dan Ibu, mulai hari ini mari kita lebih menjaga hati kita. Lebih ikhlas dalam memberi, lebih lapang dalam memaafkan, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih sering kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika hari ini kita belum sepenuhnya mampu, tidak apa-apa. Yang penting kita terus berusaha, karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus berjalan. Bapak dan Ibu, jika nasihat ini terasa dekat di hati, jangan simpan sendiri. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Tuliskan, "Ya Allah, jaga hatiku agar tetap dekat denganmu" di kolom komentar sebagai doa untuk diri kita dan saudara kita. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus mendapatkan nasihat yang menenangkan hati dan penuh makna. Mari kita berjalan bersama hingga hati kita benar-benar menjadi hati yang dikenal langit, dicintai Allah, dan dipenuhi ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.